Dosa itu di dalam hidup kita ada jenis-jenisnya. Ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang tidak kelihatan. Dosa yang kelihatan misalnya nipu orang, ya dosa kelihatan tuh marah, tapi itu kelihatan. Lalu ada orang yang tegur kita, misalnya kamu tuh sukanya marah-marah loh, Mbok jangan marah-marah. Ini kan karena kelihatan. Masih bersyukur, masih bisa ada yang tegur. Yang bahaya itu dosa yang tidak kelihatan, apalagi dosa yang ditutupi. Itu tinggal tunggu waktu, saudara. Cepat atau lambat yang namanya tabur tuai itu akan terjadi. Akan terjadi. Makanya jangan main-main dengan yang namanya dosa. Saya kasih contoh. Sekarang ini zaman dengan mudahnya kita bisa melakukan dosa. Kita bicara tentang HP. Ini HP, saudara, bisa menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, tapi juga bisa jadi alat untuk setan. Benar nggak? Ya, banyak orang selingkuh gara-gara HP. Ini HP, ada yang tanya saya, Bu, ibu kok nggak pernah baca Alkitab, selalu pakainya handphone. Saya bilang pertama faktor U. Kalau baca yang kitab itu, mata saya sudah burem karena itu kitab. Tapi kalau baca ini, saya pencet gini, dia bisa hurufnya berubah jadi putih, latarnya jadi biru. Jadi saya bisa jelas membacanya. Yang kedua, saya sangat terbantu. Misalnya saya mau khotbah nih, saya duduk di situ tuh. Lalu Tuhan bicara, sampaikan tentang kemurnian. Saya tinggal klik, buka konkordans Alkitab, ketik kemurnian. Muncul semua ayat tentang kemurnian. Itu sangat membantu saya di dalam mempersiapkan khotbah agar jemaat bisa diberkati dan hidupnya berubah. Tetapi ini juga bisa membawa saya untuk binasa. Contoh, saya persiapkan khotbah, kaki Dian. Saya ketik di Google kaki Dian. Begitu klik yang muncul kakinya Dian. Halo bapak-bapak. Ya, kakinya Dian, mulai dari yang putih, yang hitam sampai semua Dian punya kaki muncul di situ. Sekarang saya harus memilih nih, saya mau klik kaki Dian atau kakinya Dian. Kalau bapak-bapak pilih yang mana, ayo? Yang benar, ya. Kalau orangnya kuat di dalam iman, dia skip itu kakinya dia nih, setan ngapain? Tapi kalau imannya nggak kuat, dia pencet itu kakinya Dian. Begitu pencet kakinya Dian, keluar kaki-kaki yang lain. Iya nggak? Begitu sekali engkau nonton film porno, itu masuk ke pikiran bawah sadarmu, lalu itu menguasai seluruh pikiranmu. Nanti malam itu akan bicara lagi dari alam bawah sadar. Coba kamu lihat kaki-kaki yang lain. Itu kan baru satu kakinya. Kalau kamu mau lihat yang lain masih ada loh, klik aja. Lalu orang mulai, saudara, dari dosa kejatuhan, dia masuk ke dosa keterikatan. Lalu dia lihat lagi, saudara, besok dia lihat lagi. Sampai ada yang konseling sama saya, Bu Debi, saya nonton khotbah ibu, saya mau bertobat, Bu. Bertobat dari apa? Saya terikat nonton film porno sehari 6 sampai 7 kali. Saya bilang terusin aja, nanti kamu gila dengan sendirinya. Udah nggak usah main-main lagi dengan kebenaran hari-hari ini. Saudara tahu mana dosa, mana yang bukan dosa. Tapi sekarang pilihan ada di tangan kita. Benar nggak, saudara? Dan ketika orang bermain-main dengan dosa, saudara, cepat atau lambat, itu akan menghancurkan hidupmu. Akan menghancurkan kita. Lihat orang-orang hidup dalam dosa, tidak mungkin hidupmu bahagia. Kenapa? Karena engkau terpisah dari Tuhan. Apa yang bisa membuat hidup manusia itu berbahagia? Bukan kekayaan. Satu-satunya yang bisa membuat kita bahagia itu cuma satu. Waktu engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Cuma itu. Sehingga dalam segala keadaan engkau bisa connect dengan hadirat Allah. Kemarin saya baru datang dari Palangkaraya. Saya terbang kemarin malam, saya tiba di sini jam 7 malam. Penerbangannya tidak seperti biasa, anginnya kenceng, saudara. Jadi sepanjang perjalanan tuh pesawat goyang terus. Biasa saya tunggu 5 menit selesai berhenti gitu ya. Tapi ini goyang terus. Ya pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Jadi saya juga ada rasa takut. Tiba-tiba ada suara yang ngomong gini, ini penerbangan gak kayak biasanya loh, goyangnya goyang terus. Saya bilang iya ya, biasanya udah diem. Saya bisa memilih membiarkan rasa takut itu menguasai hati saya, atau saya lawan dia dengan firman Tuhan. Tiba-tiba saya sadar, ini loh ketakutan
ketakutan. Nggak boleh, karena jantung saya mulai berdebar. Waktu orang takut, khawatir, gelisah, jantungnya berdebar saudara, karena adrenalin tuh keluar. Lalu saya mulai merasa nggak bener ini. Saya nyanyi langsung saudara di pesawat. Saya angkat pujian, ya. Kemarin tuh saya nyanyi lagu apa ya, pokoknya di pesawat tuh saya nyanyi, ya. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu, ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Kau yang jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Tiba-tiba air mata saya berlinang, hadirat Tuhan turun. Tidak ada lagi ketakutan. Hadirat Tuhan melenyapkan ketakutan. Lalu saya menikmati hadirat Tuhan. Saya terus nyanyi, air mata saya berlinang. Bahkan di atas pesawat pun menjadi tempat yang indah karena ada hadirat Tuhan. Kenapa kita harus punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Orang yang hidup dekat dengan Tuhan itu orang yang paling bahagia saudara. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Ketika engkau sedikit aja nyanyi satu pujian, kita bisa langsung nangis loh. Kenapa ada orang-orang datang kepada saya, Bu, saya nggak bisa rasa hadirat Tuhan. Coba cek hidupmu. Jangan-jangan engkau terpisah dari Allah. Ayat ini berkata, dosamu, kesalahanmu itu yang menyebabkan doamu tidak dijawab. Engkau terpisah dari Tuhan. Jangan mau saudara, hidup kita ini kan berapa lama sih di dunia ini? Kenapa kita mau membuat hubungan kita dengan Tuhan rusak cuma gara-gara dosa? Dosa yang tidak terlihat apalagi? Amarah, kebencian, kepahitan, iri hati, kedengkian. Kita lihat orang jalan terus matanya gini. Dosa nggak? Dosa, karena itu timbul dari hati. Susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Ini roh iri hati, sangat berbahaya. Waktu kita ada dan tinggal di dalam dosa-dosa ini, hidup kita tidak mungkin diberkati. Akan semakin panas hidup kita. Bersyukur saudara dan bilang, Tuhan, lihat di dalam hatiku ini. Jangan saudara itu cuma rajin check up tiap bulan. Cek kolesterol, cek gula darah, cek darah tinggi, cek ini. Tapi pernahkah kita cek manusia batiniah kita? Jangan merasa aman terus ngomong, gula darah saya baik, darah tinggi saya normal, ini saya bagus. Kalau engkau tidak pernah cek manusia batiniahmu, sangat berbahaya. Kenapa? Tidak ada yang tahu kapan kita mati. Kemarin teman saya saudara dari Palu datang terbang ke Jakarta, rencana mau liburan sama anaknya di Bandung, sama anaknya di Jakarta karena ini lagi liburan. Suami istri terbang, landing di Soekarno-Hatta, nunggu bagasi. Istrinya bilang sama suaminya, Pak, bentar ya, kamu lihat tas kita kalau keluar. Saya ke toilet. Istrinya balik dari toilet, cari suaminya, kok nggak ada loh, kok orang kerumun-kerumun di situ banyak. Dia datang intip, suaminya udah meninggal jatuh. Istrinya terpukul sekali. Yang tadinya mau datang liburan, ternyata suaminya datang meninggal di Jakarta di bandara. Saya sampai tanya, Bu, enggak ada tanda-tanda? Bapak nggak ngomong apa? Nggak ada Bu Debbie, nggak ada. Benar-benar tidak ada kata perpisahan. Dan kalau saya tahu dia jatuh saat itu, saya ya nggak mungkin ke toilet. Masalahnya kita tidak tahu. Kenapa kita nggak dikasih tahu tanggal mati kita? Supaya kita ini hidup berjaga-jaga, senantiasa di dalam pertobatan. Saya yakin kalau orang dikasih tahu tanggal matinya, kamu akan mati umur 63, hari yang ketiga, jam 4. Itu dia pasti bertobatnya umur 63 hari yang kedua. Kenapa ketawa? Pengalaman pribadi. Iya kan? Dia bertobat pasti umur 63 hari kedua karena besoknya mau mati. Tiba-tiba disapa orang, gimana kabar? Haleluya. Ketemu orang, shalom. Kok lu jadi aneh? Besok mau mati. Iya enggak saudara? Karena orang kalau dia udah mau mati besok kan dia nggak mungkin bikin dosa. Nah kenapa Tuhan nggak kasih tahu hari mati kita? Supaya kita berjaga-jaga. Beresin yang harus kita beresin hari-hari ini. Nggak ada yang tahu.
Siapa yang tahu hari mau datang liburan, mau senang-senang ketemu keluarga malah meninggal. Betapa hidup ini semua misteri Tuhan, saudara. Kita lanjutkan baca ayat yang selanjutnya. Kata firman Tuhan di sana apa, saudara? Jangan pelihara dosa kecil. Ya, ayat 3 berkata, sebab tanganmu itu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Apa itu dosa-dosa? Tanganmu cemar. Jangan lakukan sesuatu yang jahat. Oleh darah, cemar oleh darah, jarimu oleh kejahatan. Suka melakukan dosa, mulutmu mengucapkan dusta. Jangan suka bohong. Suami-suami tidak boleh bohongi istri, amin. Tolong aminnya yang rela bapak-bapak. Yang kenceng gitu, amin. Ya, ibu-ibu juga jangan suka bohongi suami. Dalam segala hal, mari kita mau beresin dosa-dosa dari hidup kita, supaya rumah tanggamu diberkati Tuhan. Ya, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jangan ada sedikit pun kecurangan di dalam diri kita. Orang yang curang mungkin sedikit akan kelihatan diberkati atau sukses, tapi itu pasti tidak akan bertahan lama. Di dalam Alkitab ada satu kisah, saudara, ya, seorang raja yang jarang dibahas di dalam Alkitab. Ya, tetapi benar-benar raja ini sungguh luar biasa. Namanya itu Zimri. Zimri ini tadinya dia adalah seorang panglima, saudara. Ketika di pemerintahan Raja Asa itu ya Raja Yehuda, dia punya anak, saudara. Namanya Ela. Waktu itu Ela menjadi raja di Israel, di Yehuda. Lalu ketika Ela ini minum-minum, mabok-mabok raja ini, Zimri sebagai panglimanya curang. Dia kepengen dia menjadi raja. Lalu apa yang dia lakukan? Ketika Raja Ela lagi mabuk, dia bunuh raja ini. Dia bunuh seluruh pengikutnya, dia bunuh seluruh keluarganya. Tidak ada yang tersisa. Dan Alkitab berkata, Zimri berhasil menobatkan dirinya sendiri menjadi raja atas Israel. Sesuatu yang dibangun di atas dasar kecurangan dan kejahatan mungkin bisa sedikit terlihat berhasil. Oke, dia berhasil karena kecurangan. Dia melantik dirinya menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara nanti pulang baca sendiri ayatnya, itu ada di 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. Saya cuma mau baca akhir dari kisah hidup Zimri, saudara. Lalu akhirnya tiba-tiba rakyat itu mendengar bahwa Zimri sudah membunuh raja mereka. Akhirnya rakyat mengangkat seorang yang bernama Omri menjadi panglima mereka dan dilantik menjadi raja. Lalu mereka datang mengepung istana Raja Zimri ini yang sudah mengangkat dirinya. Dan Alkitab mencatat, saudara, kalau saudara baca ya di 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-15 bisa dikatakan begini. Dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, Zimri menjadi raja. Ia memerintah berapa hari, saudara? Cuma berapa hari? 7. Kenapa? Kecurangan yang dia bangun atas dirinya itu menghasilkan maut dan membinasakan. Lalu dikatakan ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa, sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin, karena mereka mendengar Zimri ini bunuh raja mereka. Akhirnya kita lihat ayat 16 dikatakan di sana, ya, ayat yang ke-16. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan Zimri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh raja, maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri panglima tentara menjadi raja atas Israel. Ayat yang berikutnya 17 dikatakan, kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gibeton dan mereka mengepung Tirsa. Ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, ayat 18, segera sesudah Zimri melihat bahwa kota itu telah direbut, masuklah ia ke dalam puri istananya raja dia sendiri. Ia membakar istana raja itu sedang ia sendiri berada di dalamnya dan mati, bunuh diri beserta seluruh keluarganya. Kenapa, saudara? Apa yang engkau tabur itu akan engkau tuai. Hati-hati dengan hidup ini. Hati-hati, karena prinsip tabur tuai itu hukum Allah dan hukum alam. Tidak ada yang bisa membantahnya.
Hukum Allah dan hukum alam, dua-dua sepakat berkata, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jaga hidup kita baik-baik. Kita lihat saudara bersama di dalam Amsal. Saya pengen kita baca Amsal 14 ayat 34 saudara. Amsal 14 ayat yang ke-34 firman Tuhan berkata begini, 1, 2, 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Demikian ayat ini berlaku, kebenaran meninggikan derajat hidup kita, tetapi sebaliknya dosa adalah noda di dalam hidup kita yang akan mendatangkan kutuk. Kebenaran akan mendatangkan berkat, tetapi dosa akan mendatangkan kutuk. Kita berdoa untuk bangsa ini saudara, supaya bangsa ini sungguh-sungguh derajatnya diangkat tinggi oleh Tuhan. Cuma dengan apa? Kebenaran. Demikian dengan hidup kita. Jangan berusaha mengangkat derajat hidupmu, mengangkat derajat keluargamu dengan sesuatu yang kau pikir itu akan menjadi jaminan untuk hidupmu derajatnya naik tinggi. Dengan harta, kekayaan, merek yang kau pakai, semua itu hanya hal-hal yang akan binasa. Bangun derajat keluargamu di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Bangun anak-anakmu di atas dasar kebenaran firman, supaya hidup mereka tidak jatuh di dalam kutuk dan juga dosa yang pada akhirnya akan membawa kebinasaan. Mari kita bangun hidup kita. Ini Alkitab yang ngomong. Kebenaran ini saudara, ini loh yang harus kita hidupi. Takutlah akan Tuhan. Bangun kebenaran di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, kepada anak-anakmu. Firman Tuhan bilang, tanamkan itu waktu engkau di perjalanan, di meja makan, dimanapun. Ceritakan kepada anak-anakmu tentang firman Tuhan, supaya mereka itu masuk, hidup mereka terjaga, mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa mengangkat derajat hidup kita selain kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, mau orang hina, mau orang apa, biarin aja. Tuhan yang akan berperkara dengan kita, amin. Percaya saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Akhirnya Simri mati. Matinya sangat mengenaskan, bunuh diri. Ya, satu keluarga dia mati. Apa yang dia tabur? Dia membunuh Raja Ela dan seluruh keluarganya binasa. Dia pun mengalami nasib yang sama, malah lebih tragis, bunuh diri. Ya kayak TNI yang membunuh istrinya. Dia pikir dia bisa mendatangkan maut bagi istrinya. Ternyata roh maut yang mengikuti dia. Akhirnya dia yang mati, bunuh diri. Sebaliknya istrinya belum waktunya mati, tidak akan mati. Sebab mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Saudara, kita lihat ayat yang berikutnya tadi di Yesaya pasal 59, kita kembali lagi. Ya, kita akan lanjutkan ya Yesaya 59 tadi, coba ditayangkan ayat yang berikutnya. Kalau nggak salah sudah ayat yang ke-6 ya. Yesaya 59 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-5 Ayat yang ke-4 dulu, ayat yang ke-4. Dosa itu dari kecil kita pelihara, jadi gede. Tidak ada yang mengajukan pengaduan, Tuhan bilang, dengan alasan yang benar. Tidak ada yang menghakimi dengan alasan yang teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan, mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Apa yang engkau kandung, benih yang engkau pelihara, itu satu saat akan menjadi besar. Saudara lihat saja, dari dosa perselingkuhan yang yang dipelihara akhirnya berhasil melahirkan maut. Kita lihat ayat yang ke-5, dikatakan di sana apa? Dosa yang kecil itu, lalu ayat ini berkata, mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Ini gambaran akibat dosa dalam kehidupan manusia. Jangan engkau anggap enteng dosa-dosa kecil itu. Bereskan hidupmu. Kenapa? Bahkan orang yang ikut makan dengannya mati, saudara. Makanya bapak-bapak di luar sana banyak pelakor.
Ya, jangan engkau makan, rasanya manis seperti madu. Ada orang datang, iya bu, saya ini selingkuh. Tadinya saya pikirkan selingkuh itu selingan indah, keluarga utuh, pret. Nggak ada orang selingkuh keluarga utuh, pasti pecah. Ya, bapak-bapak berjaga-jaga. Makanya itu HP nggak usah di password, bapak-bapak, amin. Ada di sini bapak-bapak yang HP-nya di password? Angkat tangan, kita buka kolam baptisan di bawah. Kita rendam lagi 20 menit supaya kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Ya, jangan. Apa yang engkau mau sembunyikan dari istrimu? Suami istri nggak usah pakai password HP-nya. Terang itu hanya berbuahkan kebenaran. Nggak usah disembunyikan apa-apa di situ supaya istrimu menjadi penolong. Tapi memang ada orang yang suka sembunyi-sembunyi dosa. Alkitab bilang, berbahagialah orang yang mengakui dosanya, diampuni lalu meninggalkannya. Tetapi terkutuklah orang yang menutupi dosanya dan menikmatinya. Itu cara kerja setan itu. Sembunyi-sembunyi biar nggak ketahuan. Kita harus hidup dalam keterbukaan. Kenapa? Karena keterbukaan awal dari ketahuan. Ya, keterbukaan awal dari ketahuan. Setelah ketahuan baru bisa dipulihkan. Bagaimana mau dipulihkan kalau nggak dibuka, saudara? Ya, jangan, bapak-bapak, ya jaga hidupmu. Engkau ikut makan dengan sesuatu yang rasanya manis, itu akan menjatuhkan engkau. Sebaliknya, perempuan-perempuan di sini, ibu-ibu, saya berdoa, jangan selingkuh, jangan jadi pelakor. Ya, memang enak jadi pelakor, nggak usah kerja, dapat apartemen gratis, dapat mobil gratis. Tetapi Alkitab berkata, buat apa engkau memperoleh dunia dan segala isinya, tapi engkau kehilangan nyawamu, binasa kau. Bertobat, saudara. Saya banyak melihat sekarang, nggak peduli mau itu jemaat, pelayan Tuhan aja, singers, banyak yang jadi pelakor. Kalau gereja saja sudah kehilangan kebenaran, para pelayan-pelayan Tuhan saja sudah tidak berdiri dalam kekudusan, bagaimana kita bisa menangisi bangsa ini? Mau dibawa kemana bangsa ini? Saya mau peringatkan kita sungguh-sungguh harus menangis buat bangsa ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 2024. Mau dibawa kemana bangsa ini? Saudara, kita perlu hidup dalam kebenaran. Dimulai dari gereja, dari para hamba-hamba Tuhan. Ada seorang jemaat mesbah doa WA saya, bu, saya tinggal di Amerika. Mengerikan sekali bu sekarang. Ibu tahu sendiri di Amerika sekarang sudah boleh dibebaskan pernikahan sejenis. Laki-laki nikah sama laki-laki, perempuan. Itu kan sudah lama ya bu. Ini Jerman mengesahkan undang-undang baru. Orang tua boleh nikah sama anak. Papa nikah sama anak, mama nikah sama anak. Maaf, bahkan sama binatang sekalipun tidak ada larangan. Karena itu hak asasi manusia. Lalu dia bilang sama saya gini, bu, aduh saya takut anak saya di sini bu, malah lebih aman di Indonesia ya. Saya bilang, kagak bu. Siapa bilang aman di Indonesia? Rohnya sama. Di Indonesia lesbi banyak, homo banyak, pelakor banyak. Yang tiduri anaknya juga banyak bu kasusnya. Tapi undang-undang tidak melindungi. Itu saja bedanya. Tapi rohnya tetap sama. Jadi bukan soal tempat ibu. Sekarang tugas ibu menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anakmu. Makanya orang tua waktu anakmu kecil-kecil, rawat dan tanamkan nilai firman. Ya, karena kenapa saudara? Kalau mereka sudah besar, lalu dia mencari nilai di luar, itu sangat berbahaya.